kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif secara daring ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang satu apapun. Selawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW karena beliaulah yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Bapak Ibu peserta, sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan selamat bergabung dalam ruang kolaborasi ini. Kami dari calon guru penggerak angkatan 10, saya Febriana Pravitasari, teman saya Ibu Yumna Hasanatin dan Ibu Gesti Ayudiah Asera akan melaksanakan diseminasi budaya positif secara daring tanggal 12 Juni tahun 2024. Adapun rangkaian kegiatannya adalah sebagai berikut. 1. Pemaparan materi budaya positif. 2. Sesi tanya jawab. 3. Kesimpulan dan 4. Penutup. Untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Yumna Hasanatin. Kepada Ibu Yumna dipersilakan. Hadir dalam rukol daring ini yang akan bahas tentang budaya positif, dan yang kami hormati Ibu Wali Murid yang berkenan hadir serta anak-anakku yang saya sayangi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan daring. Alhamdulillah diberi kesehatan, keselamatan sehingga bisa bertemu meskipun dalam tatap maya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kami akan menyampaikan budaya positif modul 1.4, di mana mempunyai latar belakang, yaitu Bayu mungkin bisa digeser share screen-nya. Ya, latar belakang dari modul ini yaitu memberikan pemahaman tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah, seperti perubahan paradigma belajar disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dengan ini diharapkan jika seluruh konsep tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terciptanya budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Jadi kita itu membutuhkan sekali budaya positif dalam pembelajaran kita sehari-hari. Kemudian selanjutnya tujuannya yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif, menciptakan murid-murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta terbentuknya motivasi pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian eksplorasi konsepnya, yaitu di sini ada 6 materi yang akan disampaikan. Tadi telah disebutkan oleh Ibu Moderator, yaitu akan disampaikan oleh 3 pemateri, di mana di sini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian ini mohon ini Batiar dimatikan unmute. Ya, disiplin positif. Ya, yang pertama saya akan menyampaikan disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Makna disiplin di sini yaitu ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda?
apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau tidak digunakan sama sekali. Selanjutnya, ya, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini berarti bahwa suatu disiplin itu muncul bukan karena dari dalam diri sendiri, melainkan disiplin keluar karena adanya dorongan dari orang lain. Padahal untuk disiplin itu kita memerlukan dorongan dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajat Dewantoro, menyatakan bahwa di mana kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Selanjutnya, dari pernyataan Ki Hajat Dewantoro ini, kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal tersebut, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga disiplin yang muncul dari dalam diri sendiri itu nanti akan muncullah suatu nilai-nilai kebajikan universal. Apakah nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Goshen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang dimaksud di sini yaitu ada 6 nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, ya, itu tadi tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik serta nilai-nilai kebajikan. Sekarang
tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Apakah teori motivasi itu? Teori motivasi yaitu adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi itu sendiri adalah dorongan yang muncul dalam diri seseorang untuk melakukan atau berpikir dengan tujuan tertentu, baik sadar ataupun tidak sadar. Kemudian jenis motivasi itu ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apakah arti dari motivasi intrinsik? Yaitu motivasi yang keluar dari dalam diri individu itu sendiri untuk mau melakukan sesuatu. Untuk menghargai diri sendiri. Jadi nilai itu akan muncul untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada suatu pertanyaan yang muncul dalam diri sendiri itu, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu kegiatan karena muncul dari dalam hati kita masing-masing, bukan dari dorongan dari orang lain. Sedangkan untuk motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang keluar karena ada dorongan dari orang lain. Biasanya ini dilakukan untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Jika saya melakukannya, apa yang terjadi? Kan seperti itu. Kemudian dilakukan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau suatu penghargaan dari orang lain. Jadi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu merupakan motivasi yang keluar dari dorongan orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya tentang hukuman dan konsekuensi. Kita ketahui hukuman dan konsekuensi itu suatu hal yang berbeda. Hukuman adalah suatu bentuk prosedur atau tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Kemudian untuk konsekuensi adalah apa yang terjadi segera setelah suatu perilaku. Konsekuensinya bisa berupa positif ataupun negatif. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada perbedaan tentang hukuman dan konsekuensi itu. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dan sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah dan dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima. Kemudian kalau konsekuensi biasanya berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Kemudian hukuman itu tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Sedangkan konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Terus yang terakhir, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis dari murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu biasanya tidak terencana. Kalau konsekuensi itu sudah disepakati
sebelumnya. Jadi kalau anak atau murid kita melakukan suatu pelanggaran, dia akan tahu, oh kalau saya melakukan pelanggaran ini, maka saya konsekuensinya akan seperti ini. Itu kalau konsekuensi. Kemudian selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam dunia pendidikan, restitusi merupakan metode pendisiplinan yang paling baik. Restitusi dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan siswa. Restitusi berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab siswa dalam memperbaiki situasi. Jadi kalau restitusi ini merupakan suatu proses di mana siswa itu akan muncul sendiri bagaimana saya bisa memperbaiki kesalahan yang telah saya lakukan. Kemudian tentang penghargaan. Apa toh penghargaan itu? Penghargaan adalah sesuatu yang diberikan pada seseorang atau kelompok jika mereka melakukan suatu disiplin positif atau prestasi di bidang tertentu. Maka mereka akan mendapatkan suatu penghargaan baik berupa reward ataupun hadiah atau berupa ujian, itu adalah suatu penghargaan. Jadi jika ada seseorang yang melakukan suatu disiplin positif, maka mereka akan menerima suatu penghargaan atau reward tersebut. Sebaiknya jika seseorang tersebut telah melakukan disiplin negatif, maka akan mendapatkan suatu hukuman atau konsekuensi yang telah mereka sepakati. Hingga jika mereka melakukan kesalahan, maka yang didapat adalah sebuah konsekuensi atau hukuman, bukan suatu penghargaan. Tapi kalau dia melakukan suatu hal yang positif, maka dia akan mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan ini tidak selamanya bersifat positif, karena penghargaan bisa menimbulkan suatu istilahnya dihukum oleh penghargaan. Apa maksud dari itu? Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita pun menjadi tidak menyadari kalau tindakan baik yang telah kita lakukan itu merupakan dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu kalau diberikan sesekali mungkin akan menciptakan suatu disiplin positif. Tapi kalau lama, dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus, maka akan menimbulkan suatu hukuman atau disiplin yang negatif. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, ya, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Vita. Monggo, Ibu Vita. Baik Bu Yumna, terima kasih atas waktunya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Nah, pertanyaan ini akan kita jawab setelah materi tentang keyakinan kelas. Sekarang untuk pertanyaan pemantik 1, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, ini kira-kira jawabannya apa? Untuk keselamatan. Ya, betul sekali, untuk keselamatan. Jadi, menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 itu untuk keselamatan. Yang nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan tentang mencuci tangan setiap mau makan? Kira-kira ini jawabannya apa? Kesehatan, Bu. Ya, betul sekali. Jadi ini untuk kesehatan.
Keselamatan, kesehatan itu merupakan contoh dari nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Menekankan pada keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, sedang seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Sekarang Bapak Ibu, di sini ada nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan pada keyakinan kelas. Pada kolom yang berwarna kuning itu merupakan peraturan. Nah, dari peraturan itu dapat kita cari nilai kebajikannya. Untuk nomor 1, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini kira-kira nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain. Ya, betul sekali, menghormati orang lain. Karena apa? Karena hadir sebelum pelajaran dimulai, kita menghormati teman-teman kita dan juga menghormati guru kita. Yang nomor 2, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kira-kira nilai kebajikannya apa? Sama Bu, menghormati orang lain. Ya, betul sekali, menghormati orang lain. Sekarang yang nomor 3, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini kira-kira nilai kebajikannya apa? Tanggung jawab. Betul sekali, tanggung jawab. Jadi kalau kita belajar itu setelah itu buku harus dikembalikan ke tempatnya, dirapikan. Itu merupakan tanggung jawab. Yang nomor 4, dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu kira-kira nilai kebajikannya apa? Keselamatan Bu. Ya, betul sekali, keselamatan. Yang nomor 5, dilarang menggunakan narkoba. Ini kira-kira? Kesehatan. Betul sekali, kesehatan, karena narkoba itu berbahaya bagi kesehatan. Yang nomor 6, bergantian atau menunggu giliran. Nah, kira-kira nilai kebajikannya apa? Sabar. Sabar, betul sekali. Jadi kita harus sabar untuk menunggu giliran kita. Jangan sampai main serobot saja. Sekarang nomor 7, gunakan masker. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Bisa kesehatan, bisa keselamatan Bu. Iya, betul sekali. Jadi menggunakan masker bisa untuk kesehatan dan juga keselamatan. Apalagi kemarin dalam keadaan pandemi kita harus menggunakan masker. Yang nomor 8, dilarang merokok. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Betul sekali, kesehatan, seperti juga dengan narkoba tadi, karena merokok itu bisa mengganggu kesehatan kita. Yang nomor 9, nomor terakhir, yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kira-kira nilai kebajikannya apa? Keselamatan. Betul sekali, keselamatan. Karena apa? Berlarian itu nanti berbahaya. Jadi bisa jatuh, juga bisa terpleset seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini berarti dari peraturan itu dapat dijadikan keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas itu kita dapat tahu nilai kebajikannya. Kalau peraturan itu lebih dengan kata-kata dilarang atau negatif, nah keyakinan kelas lebih ke positif. Seperti itu nggih. Ya Bapak Ibu, ini merupakan nilai kebajikan yang kita bahas tadi.
Untuk selanjutnya yaitu tahapan pembentukan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini kami bertiga sudah membentuk keyakinan kelas pada sekolahan kita masing-masing. Untuk tahapan pembentukan keyakinan kelas, yang pertama yaitu 1. Mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Nah, ini anak-anak saya berikan kertas post-it untuk menuliskan sebuah peraturan. Yang nomor 2 yaitu mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Nah, ini untuk saya tempelkan di papan tulis. Untuk tahapan yang ketiga yaitu menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi tadi peraturan yang dibuat anak-anak itu masih dalam bentuk negatif, itu dirubah menjadi bentuk positif. Jadi seumpama dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kita buat menjadi membuang sampah pada tempatnya, seperti itu. Selanjutnya, tahap yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang menjadi inti dari peraturan tersebut. Nah, ini anak-anak lagi melihat kembali keyakinan kelasnya. Yang kelima yaitu sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3-7 prinsip atau keyakinan. Selanjutnya, tahap yang keenam yaitu setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya. Yang terakhir yaitu tahap ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini hasil dari keyakinan kelas 4. Nah, Bapak Ibu, demikian tahapan pembentukan keyakinan kelas. Selanjutnya, Bapak Ibu, bagaimana jika ada pelanggaran di dalam menjalankan keyakinan kelas? Nah, jika ada pelanggaran itu bisa dikenai hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Dan ini contoh dari tindakan 1. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir atau hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, betul sekali. Ini hukuman. Untuk tindakan selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Betul sekali, konsekuensi. Yang selanjutnya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, betul sekali, konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul sekali, hukuman. Selanjutnya,
Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya, betul sekali, konsekuensi. Selanjutnya materinya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Untuk pertanyaan pemantik yaitu Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, sebelum menjawab, mari kita bahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu 1. Bertahan hidup atau survival. Ini merupakan kebutuhan fisiologis. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ini termasuk kebutuhan diterima. Yang ketiga, kekuasaan atau power. Ini merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Itu merupakan kebutuhan pilihan. Dan terakhir, itu kesenangan atau fun, itu merupakan kebutuhan bersenang-senang. Nah, Bapak Ibu, berarti Doni tadi meminta makanan kepada teman-temannya itu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu untuk bertahan hidup karena dia mendapatkan makanan tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah bahwa sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda dan memenuhi setidaknya 1 atau lebih kebutuhan dasar Anda. Nah, Bapak Ibu, jadi kita sebagai guru, apabila ada anak didik kita itu melakukan sebuah kesalahan, itu jangan langsung dihakimi, jangan langsung dimarahi. Karena setiap anak, setiap manusia itu melakukan suatu perbuatan itu pasti ada alasan, ada tujuannya, di mana itu bisa untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti itu untuk materi dunia berkualitas dan kebutuhan dasar manusia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Gesti. Baik, terima kasih untuk waktunya. Untuk materi berikutnya, saya akan memaparkan tentang restitusi. Nah, untuk yang pertama, yaitu restitusi 5 posisi kontrol. Jadi, dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan itu adalah 5 posisi kontrol. Jadi 5 posisi kontrol dalam restitusi itu adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Nah, di sini Diana Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Nah, kelima kontrol tersebut yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir manajer. Nah, untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita
membahasnya satu persatu. Nah, untuk yang pertama yaitu penghukum. Sebelum saya menjelaskan tentang posisi kontrol yang penghukum, mari kita lihat terlebih dahulu untuk video tentang posisi kontrol penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, baik. Bapak Ibu sekalian, kita tadi sudah melihat tentang video di posisi kontrol penghukum. Nah, apakah masih ada Bapak Ibu di sini yang masih melakukan kontrol guru sebagai penghukum? Tidak. Nah, di sini jadi seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, pada posisi penghukum ini biasanya seorang guru itu berbicara dengan nada yang tinggi seperti yang dilakukan Ibu Guru tadi, seperti menghardik, terus menyakiti, bisa menunjuk-nunjuk ya, kadang menunjuk-nunjuk, terus berkaca pinggang, membentak, yang sifatnya fisik maupun non fisik. Nah, berikutnya jadi dampaknya bagi siswa ya, jadi murid itu menjadi pendendam. Jadi murid itu menjadi pendendam, bisa jadi tidak menyukai gurunya ataupun mata pelajarannya. Jadi di posisi penghukum ini, guru ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Jadi guru itu menganggap ya dirinya yang paling benar. Kemudian untuk posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Kita lihat lagi untuk videonya. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali.
Nah, baik Bapak Ibu, itu tadi posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat orang merasa bersalah. Nah, jadi pada posisi pembuat merasa bersalah ini biasanya guru itu akan bersuara lebih lembut ya Bapak Ibu, lebih lembut, kata-katanya seakan-akan tuh menyalahkan muridnya. Jadi menggunakan pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah ataupun rendah diri. Jadi yang dikatakan murid itu seakan-akan kesalahan itu ada pada murid dan seakan-akan itu membuat guru itu menderita. Jadi seperti yang diucapkan oleh ibu guru tadi, kamu senang ya membuat ibu susah, ibu bisa jantungan. Jadi seakan-akan gurunya yang merasa menderita. Nah, pada posisi pembuat salah ini biasanya murid itu akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayanginya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu selanjutnya yaitu posisi sebagai teman, ya, sebagai posisi guru sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Biasanya di sini posisi kontrol guru sebagai teman ini suara bu gurunya ini akan ramah ya, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid juga akan merasa senang, aman dan akrab dengan gurunya. Tetapi juga memiliki dampak negatif. Untuk dampak negatifnya, murid itu seakan-akan mereka merasa tergantung pada ibu guru tersebut ya. Jadi kadang murid itu juga bertindak untuk guru tertentu sesuai yang mereka anggap teman, tapi tidak dengan guru yang lain. Kemudian untuk posisi yang keempat yaitu pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Nah, itu tadi adalah posisi kontrol yang keempat, yaitu pemantau. Jadi memantau di sini berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Nah, jadi seorang pemantau di sini mereka akan bersuara datar, tidak emosional dan tidak bersenda gurau, tidak bersuara tinggi seperti yang dilakukan Bu Guru tadi. Nah, kemudian di posisi pemantau ini juga tercipta identitas diri yang positif atau berhasil. Namun seorang pemantau di sini itu juga sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Jadi di sini posisi ini akan menggunakan stiker, bisa slip catatan untuk daftar cek perilaku siswa ya. Di sini dilakukan oleh pemantau. Nah, kemudian posisi yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah. Nah, baik, untuk posisi manajer, setelah melihat posisi manajer tadi untuk video tadi, rasanya ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam posisi manajer ini ya, jadi suara manajer itu terlihat netral, tidak emosional ya. Terus bisa terciptanya identitas yang positif. Kemudian guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuka pikiran seorang murid. Kemudian dalam video tadi guru juga membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Nah, di sini tugas seorang manajer itu bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat, lebih baik dan kuat. Jadi pada posisi manajer ini ya, jadi posisi kontrol yang sangat disarankan untuk membimbing murid
agar memiliki sikap yang disiplin positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Jadi tujuan dari posisi ini yaitu agar murid itu bisa berefleksi atas tindakannya. Jadi guru itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang membuat murid belajar atas kesalahannya dan mencari solusi untuk menyelesaikannya. Di sini di posisi manajer ini, guru itu dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yaitu memerdekakan murid. Nah, selanjutnya yaitu segitiga restitusi untuk materi berikutnya. Jadi, restitusi itu adalah cara untuk membantu murid yang berbuat salah agar bisa memperbaiki diri dan kembali ke kelompoknya yang lebih baik. Restitusi juga mengajak murid untuk bekerja sama mencari jalan keluar dari masalah dan berpikir tentang siapa mereka dan bagaimana mereka bersikap tentang orang lain. Sedangkan menurut Goshen, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi itu juga merupakan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu restitusi bukan menebus kesalahan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini restitusi itu membantu murid yang berbuat salah itu agar memperbaiki dirinya dan kembali ke kelompoknya yang lebih baik. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi di sini itu restitusi itu cara untuk memperbaiki atau mempererat hubungan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi di sini restitusi itu bisa sebagai cara untuk membantu murid yang berbuat salah agar bisa memperbaiki kesalahannya dan kembali ke kelompoknya yang lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi adalah cara yang terbaik. Kemudian yang selanjutnya, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Jadi menguatkan di sini bagaimana guru bisa membantu murid dengan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian langkah-langkah segitiga restitusi itu ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, untuk contohnya, contoh kalimat yang digunakan kepada anak yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikannya. Bapak tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi di sini kita memberikan dasar kepada anak untuk semua orang itu pernah gagal, pernah melakukan kesalahan, ya. Terus yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Restitusi tidak menyarankan guru berbicara kepada siswa bahwa melanggar peraturan itu adalah sikap yang baik, tetapi dalam restitusi harus memahami alasannya dan memahami bahwa setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu perlu dilakukan validasi terhadap kebutuhan dari siswa. Nah, bisa dengan menggunakan kata-kata berikut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya.
Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian bisa dilakukan kalimat-kalimat yang lain. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap baru. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita melalui proses yang pertama dan yang kedua tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian anak itu siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkannya. Nah, contohnya pertanyaan yang bisa kita berikan kepada anak yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas ataupun keluarga. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itu mungkin bisa kita lakukan ketika kita melakukan segitiga restitusi. Kemudian yang perlu kita perhatikan dalam melakukan segitiga restitusi ini yaitu perilaku yang salah itu perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah kita sepakati. Kemudian kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalahnya. Kemudian yang ketiga, untuk pemecahan masalahnya itu sebisa mungkin kita relevankan, kita hubungkan dengan masalah yang ada. Kemudian yang keempat, perlu adanya usaha perbaikan dari siswa tadi yang berbuat kesalahan. Kemudian perlu kita beri waktu kepada siswa yang berbuat salah tadi. Kita tanya kapan akan mulai diberlakukan perbaikan masalah itu. Jadi jadi dengan kita memahami struktur penerapan segitiga restitusi tadi, diharapkan itu guru dapat menerapkan posisinya itu sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna dan dapat membuat murid itu menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Kemudian demikianlah penjelasan mengenai restitusi segitiga restitusi ini sebagai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan hal ini dibutuhkan proses yang tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi selain itu proses ini membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan di sekolah. Jadi kita bisa memulai disiplin budaya positif ini, restitusi, segitiga restitusi ini kita mulai dari diri kita sendiri. Kemudian kita juga tidak bisa memperoleh hasil yang begitu instan, tapi kita bisa melakukan secara bertahap. Kemudian setelah kita sudah melakukan hal tersebut, kita juga bisa mengajak teman-teman di sekolah kita. Nah, demikian pemaparan saya tentang restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Waktu saya kembalikan kepada moderator, kepada Ibu Vita, saya kembalikan waktunya. Baik, Bapak Ibu, demikian pemaparan dari kami. Untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Akan kami buka untuk 2 sesi. Sesi pertama, 2 pertanyaan terlebih dahulu. Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan klik tombol raise hand terlebih dahulu. J. Pak Ari, silakan. Oke, terima kasih. Apa tadi terdengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali apa yang dipaparkan atau disampaikan oleh 3 sumber tentang bagaimana budaya positif di sekolah. Intinya ingin saya sampaikan adalah pertanyaan pertama mungkin adalah bagaimana tadi konsep lingkungan atau budaya positif tadi, baik itu terkait keyakinan kelas, restitusi, apalagi itu penghargaan, hukuman, motivasi ya tadi. Nah itu bagaimana menjaga konsistensinya, keberlangsungan ke depannya, karena tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang sudah contoh aja keyakinan kelas, yang mudah kita buat
mungkin besoknya lagi mungkin dilanggar atau mungkin ada saja yang melanggarnya, intinya itu bagaimana menjaga konsistensi itu semua, tidak hanya keyakinan kelas maupun terhadap yang lain juga, hukuman, penghargaan dan sebagainya. Dan pertanyaan kedua adalah saya ingin menanyakan tantangan dari ketiga narasumber ini yang mungkin sudah dilakukan di sekolah, dari apa yang dipaparkan tadi, mungkin tantangannya di mana, mungkin dari masing-masing narasumber mungkin akan berbeda jawabannya ya. Bagaimana tantangan selama ini saat melaksanakan menerapkan kegiatan konsep lingkungan dan budaya positif ini di sekolah masing-masing atau di kelas masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hari atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, ini sudah 2 pertanyaan yang masuk, bisa dijawab terlebih dahulu. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana menjaga konsistensi dari budaya positif yang sudah terlaksana? Mungkin Bu Yumna bisa menjawab. Ya, mungkin saya bisa bantu jawab. Agar keyakinan kelas ini istilahnya konsisten ya, itu pertama memang namanya anak ya, kadang itu setelah diingatkan pasti akan melakukan kesalahan lagi. Yang terpenting tadi yaitu jikalau ada suatu masalah atau mungkin keyakinan kelas itu dilanggar, seperti yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi, kita menggunakan segitiga restitusi. Nah, di dalam restitusi itu kita akan berlaku atau kita berperan sebagai manajer, di mana kita menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar anak-anak itu. Nah, kemudian anak-anak bisa mengungkapkan kalau kesalahan mereka itu adalah melanggar keyakinan kelas seperti ini. Dengan mereka bisa mengungkapkan keyakinan kelas yang telah dilanggar mereka sendiri, mungkin nanti di lain kesempatan jika dia akan melakukan hal yang sama atau melakukan kesalahan lagi, dia akan mengingat, oh kemarin saya sudah melakukan kesalahan ini, sekarang saya tidak akan mengulanginya lagi, mungkin seperti itu. Dan memang harus kita sebagai guru harus selalu sering mengingatkan, namanya anak kadang seperti itu, jadi ini diingatkan kemudian besok akan lupa lagi ya. Tugas kita yaitu tadi Pak, konsisten, yaitu harus saling mengingatkan dan memberikan penguatan kepada anak tentang keyakinan kelas yang telah kita buat dan kita sepakati bersama. Mungkin itu Bu Vita, Pak Hari. Terima kasih Bu Yumna atas jawabannya. Bagaimana Pak Hari, apakah bisa diterima? Iya, luar biasa sekali. Terima kasih atas jawabannya Bu Yumna. Nggih Pak, sami-sami. Nggih Pak, sami-sami. Untuk pertanyaan kedua, apakah tantangan dari ketiga narasumber dalam menerapkan budaya positif? Mungkin Bu Kesti bisa menjawab tantangan menerapkan budaya positif. Baik, terima kasih mencoba menjawab. Tantangan-tantangan dalam penerapan budaya positif yang sekarang mulai kita terapkan di sekolah kita masing-masing, yang jelas untuk perubahannya itu sangat lambat. Jadi kita itu tidak bisa melihat hasilnya secara instan. Terus tidak bisa melihat secara instan, tidak langsung terlihat, karena memang seperti yang dipaparkan Bu Yumna tadi, memang kita harus lebih istilahnya kalau kita sebagai guru kita harus juweh, harus sering-sering ke anak itu harus sering-sering mengingatkan. Memang misalnya sehari 2 hari memang anak masih melihat kesepakatan kelas yang baru, misalnya kan sesuatu yang baru bagi anak untuk kesepakatan kelas. Tapi mungkin setelah itu anak-anak ada yang tidak menyepakati lagi, ada yang melanggar. Jadi di situ peran kita sebagai guru harus sering-sering mengingatkan kepada siswanya untuk tetap berpegang, tetap meyakini kesepakatan kelas yang sudah kita
kita sepakati bersama. Mungkin itu. Mungkin Baik, itu tantangan Bu Gesti dalam menerapkan budaya positif. Mungkin saya bisa menambahkan, kalau tantangan saya dalam menerapkan budaya positif yaitu bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman sejawat saat penerapan budaya positif. Bagaimana kita bisa meng-share ilmu kita kepada teman kita, agar teman kita juga bisa menerapkan budaya positif. Karena kan saya masih sulit untuk mengkomunikasikan ilmu yang saya dapat ini ke teman-teman saya. Ini seumpama saya ada teledornya, jika saya sudah berkolaborasi dengan teman saya, maka saya bisa diingatkan oleh teman saya. Itu tantangan saya. Mungkin Bu Yumna bisa menambahkan? Ya, saya menambahkan, kalau tantangan bagi saya menerapkan keyakinan kelas terutama, itu gini, jadi kalau di dalam kelas, saya sudah buat keyakinan kelas, seperti yang disebutkan oleh Bu Vita tadi, beberapa macam. Nah, tantangan saya itu, saya sudah menerapkan di sekolah, anak sudah saya bimbing, tapi setelah sampai di rumah, kadang orang tua itu ada yang tidak sama seperti apa yang diterapkan di sekolah. Jadi seumpama ada tadi buanglah sampah pada tempatnya. Itu seandainya ada anak yang tidak membuang sampah pada tempatnya, saya mengingatkan, terus dia akan ingat kembali, dan sering akhirnya dia akan terbiasa dan membuang sampah pada tempatnya. Tetapi sebaliknya, pada waktu di rumah mungkin karena di luar orang tua tidak bisa mengawasi secara mungkin ada orang yang bekerja sehingga tidak mengawasi secara langsung, mereka tidak ada yang mengingatkan, sehingga di sekolah sudah terbiasa, tapi di rumah mereka kadang melakukan atau melanggar keyakinan kelas yang sudah diterapkan dalam kelas tersebut, sehingga tidak sinkron. Akhirnya apa yang terbiasa dilakukan di sekolah nanti akan diulangi lagi apa yang dilakukan di rumah akan diulangi lagi di sekolah. Nah, untuk mengatasinya, saya sudah berusaha untuk berkomunikasi dengan orang tua dan bekerja sama dengan orang tua agar kita itu sinkron antara keyakinan yang sudah dibuat di kelas itu bisa diartikan di rumah sehingga bisa terlaksana dengan baik dan lancar seperti itu, Pak Hari. Bagaimana Pak Hari? Apakah jawaban bisa diterima? Ya, saya terima dan juga sama yang seperti yang saya alami juga. Ya, terima kasih atas sharing-sharing ilmunya ke Bu Febri, Bu Geti, dan Bu Yumna. Iya, Pak. Iya, Pak Hari, sama-sama. Pak Hari, sama-sama. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kami buka sesi tanya jawab yang kedua. Akan kami tampung 2 pertanyaan. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan tentang hukuman, penghargaan, cara membentuk keyakinan, cara menerapkan segitiga restitusi, atau kontrol guru, monggo bisa ditanyakan di sesi ini. Monggo Bapak Ibu. Mungkin kalau tidak pertanyaan boleh silakan memberikan masukan atau saran untuk kami terkait penerapan budaya positif ini. Monggo Bu Fatim atau Bu Neti bisa menambahkan atau memberikan masukan mungkin, atau teman-teman yang lain. Ini dibuka sesi pertanyaan yang kedua ya Bu Vita. Bu, sesi kedua. Sepertinya tadi Bu Fatim sudah raise hand. Iya, tadi kayaknya sudah raise hand sama Bu Neti, makanya ini saya panggil lagi. Iya Mbak Neti, silakan pertanyaannya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guru-guru hebat semuanya. Ini saya mau mengajukan pertanyaan, mungkin bisa dijelaskan lagi apa maksud dari dihukum oleh penghargaan. Itu saja pertanyaan dari saya, mungkin bisa diperjelas lagi. Matur suwun.
Baik Bu Neti, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung dulu pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita jawab dulu. Pertanyaannya, tolong dijelaskan lagi tentang dihukum oleh penghargaan. Mungkin Bu Yumna bisa menjawab. Ya, terima kasih Bu Vita. Di sini mungkin saya bisa menjawab pertanyaan dari Bu Neti, apa yang dimaksud dengan menghukum dengan penghargaan ya. Itu tadi sudah saya jelaskan. Jadi maksudnya begini, bahwa penghargaan itu akan bisa menjadi sebuah hukuman kalau dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Kenapa kok bisa disebut hukuman? Karena hukuman itu kan merupakan suatu disiplin yang negatif, gitu. Karena anak itu lama-lama akan kehilangan motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa itu sendiri, karena dia itu akan berbuat sebuah kebaikan atau suatu kebaikan jika dia itu mendapatkan penghargaan. Jadi yang diingat-ingat adalah hanyalah penghargaannya saja. Jadi dia akan termotivasi bukan dari dalam dirinya sendiri, tapi termotivasi karena orang lain, yaitu berharap suatu reward atau mungkin hadiah. Nah, itu kalau dilakukan mungkin hanya sesekali, tidak apa-apa. Itu akan bagus untuk memotivasi anak untuk mendisiplinkan positif atau tindakan positif. Tapi kalau reward ini selalu diberikan dan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang, anak ini akan terbiasa untuk mengharapkan hal tersebut, sehingga menghilangkan motivasi intrinsik yang ada di dalamnya. Yang muncul hanyalah motivasi ekstrinsiknya. Jadi sehingga sehingga mereka itu akan melakukan suatu kebaikannya itu malah akan terlupa, kita akan terabaikan. Kebaikan yang telah mereka lakukan akan terabaikan karena yang mereka kejar bukanlah hasil dari kegiatan positifnya, tapi karena berharap suatu penghargaan tersebut. Nah, sehingga penghargaan yang mereka harapkan bisa menjadi hukumannya karena menimbulkan atau menciptakan budaya atau disiplin yang negatif seperti tadi. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana Bu Neti, apakah jawaban bisa diterima? Terima kasih Bu Yumna, sudah jelas. Hebat. Terima Oke, kasih. sama-sama, Bu. Baik, terima kasih Bu Neti atas pertanyaannya. Mungkin Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan silakan. Baik Bapak Ibu, saya juga ingat sekali dengan materi dihukum oleh penghargaan ini karena saya sendiri mengalaminya. Jadi saya itu kan sering sekali jika siswa saya bisa menjawab pertanyaan itu saya beri uang, entah itu 2.000, 4.000 seperti itu. Dengan harapan anak tersebut semangat belajarnya. Karena saya itu merasa kasihan dengan uang saku sekian, tapi mereka masih belum sarapan dari rumah. Namun beberapa hari kemarin itu saya mengetahui bahwa anak itu hanya nurut atau manut saat saya perintah. Jika diperintah guru lain ternyata itu tidak mengindahkan, bahkan menolaknya. Dan itu membuat saya sadar bahwa penghargaan menjadi sama seperti hukuman jika dilakukan dalam jangka panjang. Baik Bapak Ibu, ternyata penghargaan itu tidak efektif diberikan ke siswa dalam jangka panjang karena bisa menurunkan kualitas anak. Anak menjadi tidak menyadari jika dia telah melakukan hal baik, karena anak tersebut melakukan hal itu karena mengharap penghargaan. Baik Bapak Ibu, sesi tanya jawab telah selesai. Sekarang waktunya masuk pada kesimpulan. Kesimpulan akan disampaikan oleh Bu Gesti. Silakan Bu Gesti.
Baik, terima kasih. Untuk kesimpulan pada diseminasi disiplin positif, budaya positif kali ini, yaitu disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi pada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada mengikuti aturan. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kemudian 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Selanjutnya, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Yang terakhir, segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Terima kasih. Itu tadi kesimpulan dari diseminasi budaya positif. Untuk waktu saya kembalikan ke Bu Vita. Demikianlah diseminasi budaya positif dari kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Madiun. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sama-sama. Terima kasih. Semangat. Semangat.